Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai penggunaan pestisida secara aman dan sehat. Nah, informasi ini kami dapatkan pada buku pedoman penggunaan pestisida secara aman dan sehat di tempat kerja di sektor pertanian oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Nah, hal penting yang pertama yang harus dilakukan ketika menggunakan pestisida yaitu yang pertama saat pertama kali membeli pestisida. Nah, ketika membeli pestisida tersebut pastikan bahwa labelnya itu masih utuh dalam keadaan tersegel dan juga kemasannya itu tidak rusak. Nah, serta jika memungkinkan, pilihlah produk dengan toksisitas rendah terhadap lingkungan serta efek residunya itu lebih rendah. Nah, belilah pestisida dalam jumlah yang kecil sesuai kebutuhan. Jangan membeli pestisida dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang sangat banyak karena akan dapat membahayakan diri dan lingkungan. Nah, terakhir yaitu saat membeli pestisida pastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan juga telah memiliki material safety data sheet atau lembar data keselamatan pada bahan tersebut. Kemudian hal kedua yang harus diperhatikan ketika menggunakan pestisida yaitu membaca label produk pestisida. Nah, pada label tersebut telah berisi informasi mengenai petunjuk penggunaan pestisida, tingkat racun pestisida bagaimana, gejala bila terjadi keracunan atau kecelakaan. Nah, juga pertolongan pertama yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu hal yang tidak disengaja, dan juga pada label tersebut terdapat material safety data sheet-nya atau lembar data keselamatan bahan. Nah, hal pertama yang tapi pestisida itu diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahayanya. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah selalu menaruh atau selalu menyimpan pestisida pada kemasan aslinya. Jangan sekali-sekali atau sering mengganti tempat atau kemasan pestisida. Kemudian pada umumnya pastikan bahwa Anda telah membaca informasi pada label tersebut sebelum menggunakan atau sebelum penggunaan pestisida. Nah, juga pada umumnya pada label tersebut terdapat informasi mengenai penggunaan pestisida secara umum. Kemudian pada kasus kecelakaan, informasi pada label tersebut akan sangat membantu. Dan bertanyalah pada pemilik toko mengenai material safety data sheet pada produk tersebut. Kemudian tingkat bahaya pada pestisida dapat dilihat pada pita warna, simbol dan maknanya. Nah, untuk kelas 1A dan 1B itu sangat dilarang keras untuk digunakan dan diperjualbelikan. Dan untuk tingkat bahaya pestisida ini telah diatur oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, serta telah diakui secara internasional dalam beberapa konvensi. Nah, tadi itu yang tingkat bahayanya yang kelas 1A dan 1B itu yang tidak boleh diperjualbelikan dan juga sangat dilarang keras untuk digunakan. Nah, untuk kelas 1A dengan warna kecoklatan memiliki makna sangat-sangat berbahaya. Kemudian untuk kelas 1B itu dengan simbol warna merah, maknanya itu sangat berbahaya. Kemudian untuk kelas 2 dengan simbol warna kuning atau tanda X warna kuning itu memiliki makna berbahaya. Sebelumnya untuk
Untuk simbol pada kelas 1A dan 1B itu memiliki simbol tengkorak yang tanda silang. Kemudian untuk kelas 3 dengan simbol warna biru itu memiliki makna cukup berbahaya. Dan yang terakhir untuk kelas U dengan simbol warna hijau memiliki makna tidak berbahaya jika dipakai secara normal atau dipakai dengan normal. Nah, untuk itu sebelum menggunakan pestisida, bacalah terlebih dahulu informasi yang terdapat pada pestisida tersebut atau bertanyalah pada pemilik toko. Yang ketiga yaitu saat mengangkut dan menyimpan pestisida. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yakni yang pertama, selalu menyimpan pestisida pada kemasan asli dengan melampirkan label. Yang kedua yaitu ikuti petunjuk penyimpanan yang terletak pada label kemasan. Yang ketiga yaitu pestisida harus disimpan di tempat yang kering, dingin, dan gelap. Hindari menyimpan pestisida di tempat dengan temperatur suhu tinggi. Kemudian simpan pestisida di rak-rak yang cukup kuat. Kemudian memasang tanda peringatan pada pintu untuk mengindikasikan tempat penyimpanan pestisida. Kemudian tidak menyimpan pestisida atau wadah pestisida di bawah sinar matahari secara langsung. Hindari dari jangkauan anak-anak. Kemudian jangan menyimpan makanan dan pestisida secara bersamaan. Kemudian ketika mengangkut atau memindahkan pestisida, usahakan dilakukan dengan cara yang baik dan kencang agar tidak mudah bergerak dan tumpah. Kemudian jangan melakukan pengangkatan pada pestisida dalam keadaan bocor. Kemudian lindungi dari cuaca ekstrim seperti sinar matahari. Kemudian jangan meletakkannya berdampingan dengan barang lain, terutama makanan. Nah, selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan ketika lubang sprayer pestisida tersumbat. Yang pertama, jangan pernah meniup secara langsung lubang sprayer pestisida yang tersumbat, karena hal tersebut dapat menyebabkan kontaminasi antara pengguna dengan pestisida yang terdapat di saluran atau di lubang sprayer yang tersumbat tadi. Nah, adapun yang sebaiknya kita lakukan untuk menghindari kontak ini adalah pengguna menggunakan alat bantu untuk membersihkan lubang sprayer untuk mencegah terjadinya kontak langsung antara pengguna dengan pestisida yang akan mengakibatkan keracunan pada pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Hamzah. Saya akan menjelaskan tentang tata cara penggunaan pestisida yang aman dan sehat. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini tentang saat pencampuran pestisida. Ada tipe-tipe peralatan yang perlu dipakai untuk pencampuran larutan pestisida tergantung area dan bentuk pestisida yang digunakan. Hal-hal yang perlu dilakukan, yang pertama, sebelum menggunakan pestisida sebaiknya telah mendapat pelatihan. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri sesuai spesifikasi pada label. Ya, selanjutnya yang harus kita perhatikan, yang pertama, membaca petunjuk dan dosis penggunaan sebelum memakai pestisida. Bertanyalah jika ada yang belum dipahami. Selanjutnya, saat mencampur pestisida harus dilakukan di ruang terbuka atau di ruangan dengan ventilasi yang cukup. Selanjutnya, hindari kebocoran dan tumpahan jika itu terjadi. Segeralah membersihkannya. Selanjutnya, pahami apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Misal keracunan. Selanjutnya, jangan pernah mencampur pestisida tanpa menggunakan sarung tangan sesuai standar yang disarankan. Selanjutnya, jauhkan dari anak-anak. Yang harus diperhatikan selanjutnya itu jangan makan, minum, dan merokok saat mencampur pestisida. Ya, yang harus diperhatikan selanjutnya, yang selanjutnya menyediakan P3K di dekat tempat pencampuran dan menyimpan pestisida. Ketiga, tidak memindahkan isi pestisida ke dalam kemasan yang lain.
Selanjutnya yang terakhir, setelah mencampur pestisida, cuci tangan dengan sabun menggunakan cuci tangan dengan menggunakan sabun. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam yaitu saat menggunakan pestisida. Saat menggunakan pestisida, ada baiknya kita mengetahui langkah-langkah yang aman dalam menggunakan pestisida. Yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, apron atau baju pelindung, dan sepatu tertutup atau sepatu boot. Nah, yang kedua yaitu menggunakan pestisida sesuai dengan takarannya. Nah, yang ketiga yaitu menyemprot pestisida tidak berlawanan dengan arah angin. Nah, yang keempat yaitu tidak makan, minum, atau merokok pada saat menggunakan pestisida. Nah, yang kelima yaitu baca petunjuk penggunaan pestisida pada kemasan dan ikuti sarannya. Nah, yang keenam yaitu apabila terjadi luka, tutuplah luka tersebut karena pestisida dapat menyerap melalui luka. Nah, yang ketujuh yaitu jangan menyemprot pestisida selama 10 menit sebelum tanaman dipanen. Nah, yang kedelapan yaitu pastikan orang yang tidak terlibat dalam penyemprotan berada jauh dalam lingkungan penyemprotan itu. Nah, yang ke-10 yaitu perhatikan konsumsi air putih karena tubuh membutuhkan 2 liter atau 8 gelas sehari. Konsumsi air putih yang cukup dapat membantu mengeluarkan racun melalui keringat dan air seni akibat paparan pestisida saat bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri bagi pengguna pestisida. Menurut Kementerian Kesehatan, pengguna pestisida dapat mengurangi paparan dan risiko kecelakaan saat menggunakan pestisida apabila menggunakan alat pelindung diri seperti pelindung kepala, pelindung mata dan wajah, alat pelindung pernafasan, sarung tangan, pakaian pelindung, sepatu boot yang terbuat dari karet, alat pelindung diri harus dalam kondisi baik. Dan yang ke-8 itu sarung tangan harus bisa melindungi, nyaman dan fleksibel saat memegang kemasan pestisida. Ke-9 itu sarung tangan dan sepatu harus dicuci setelah menggunakan pestisida. Yang ke-10 itu pakaian yang digunakan harus tahan dengan pestisida. Yang ke-11 itu pakaian dicuci terpisah dengan pakaian sehari-hari. Yang ke-12 itu alat pelindung diri disimpan dalam kondisi kering dan memiliki ventilasi yang cukup baik. Yang terakhir itu menggunakan masker atau respirator yang sesuai dengan standar. Yang terakhir adalah pedoman penata laksanaan sisa kemasan pestisida. Nah, sisa kemasan pestisida yang sudah rusak atau sudah tidak digunakan lagi harus segera dibuang. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyingkirkan sisa kemasan pestisida ini, yang pertama adalah jangan pernah menampung sisa kemasan pestisida. Kemudian yang kedua, sisa kemasan pestisida perlunya penata laksanaan yang baik seperti mengikuti instruksi dan MSDS yang terdapat pada sisa kemasan pestisida tentang cara aman dan benar untuk penata laksanaan pestisida. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita ingin mengubur atau membakar sisa kemasan pestisida ini, maka pengguna atau orang yang akan mengubur dan membakar sisa kemasan pestisida ini harus menggunakan alat pelindung diri. Kemudian jauhkan sisa kemasan pestisida pada anak kecil dan jangan pernah memberikan sisa kemasan pestisida sebagai mainan untuk anak kecil. Nah, demikian penjelasan kelompok kami mengenai pedoman penggunaan pestisida yang aman dan sehat, khususnya untuk para pekerja yang bekerja di sektor pertanian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.